mau siap-siap karena 1 jam lagi Bunda Asanti coming. Kejadian ini benar-benar pukulan buat aku. Jadi aku tuh banyak hal baik dengan musibah ini buat aku. Sebenarnya ini aku belum cerita di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tuh saya setelah kemarin pulang dari Eropa, terus nggak lama pergi ke Turki, belum sempet perawatan nih sahabat Angel. Saya kayaknya mau cat rambut saya sepertinya ujung-ujungnya udah agak sedikit putih nih karena terlalu banyak mikirin meta, jadi stres saya. Nah harusnya nih saya rencananya mau seharian nih di salon, tapi Bunda Asanti tuh janjian kayaknya dari sebelum saya ke Europe deh. Sebelum saya ke Europe sampai dengan sekarang, akhirnya ya udah deh. Jadi kayaknya nggak bisa perawatan full, yang penting saya tetap ke salon karena udah janji juga sama orang salon. Terus nanti hari ini kedatangan nih si Bunda Asanti. Nah ikutin ya sahabat Angels, sekaligus persiapan nih menyambut si Bunda datang. Makanan sih tadi udah beres, mudah-mudahan Bunda suka nih dantinnya datang. Ayo ikutin sahabat Angels. Sahabat Angels, karena laki nggak boleh masuk, berarti Musa Fernandes nggak ikut. Jadi saya ke dalam dulu ya, sahabat Angels. Sahabat Angels, udah rapi nih rambut Bunda, siap. Kita mau siap-siap karena 1 jam lagi Bunda Asanti coming. Kita cek ya. Saya udah minta Mbak Rina nih. Coba kita cek. Oke sahabat Angels, kasih saya waktu sebentar ya, saya mau touch up sedikit sama siap-siap, oke? Kita lihat selanjutnya. Bunda, udah sampai Bunda? Udah sampai sahabat Angels, kan kita mau nyambut dulu ya kedatangan Bunda Asanti. Nih yang di begging kayaknya udah dari beberapa bulan yang lalu, ada kali 4 bulan yang lalu ya. Finally ya, Bud. Setelah berapa purnama nih jadian. Ini kenalin artisku, Monica. Ya ada Nora, tadi katanya bilang rumahnya gede banget. Sampai belum sama kayak Mbak Bunda. Belum sampai ke dalam, ya kan? Apa kabar? Baik. Kita tuh janjian udah lama banget guys, tapi selalu yang ini bisa, ini enggak, ini bisa, ini enggak. Tapi kemarin kita nggak sama ke Europe dulu. Iya, aku nggak ketemu sih. Iya. Kayaknya Bunda pulang, saya masih di sini. Simpan ya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Angel. Sesuai dengan permintaan nih, banyak yang IG ke saya, DM, ada yang masuk di YouTube kita. Yuk kapan-kapan kolaps lagi dong Bunda Moni sama Bunda Asanti. Nah kebetulan hadir nih bundanya di rumah
saya. Yeay. Kedatangan tamu istimewa nih. Makasih Bunda loh udah Asanti. boleh gerebek rumahnya. Saya ngikut senang. Udah mau kayaknya udah mau 4 bulan ya kita janjian sama Nah, Angels ya. kita Mau 4 janji bulan terakhir kali di tempat mundur saya. terus Nggak sampai dulu. tahun baru. Sampai tahun baru. Sampai liburan, Sampai baru liburan, akhirnya bisa ketemu. Akhirnya ketemu. Senang sekali. Bun, sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kayaknya makin hari saya ngeliat makin kinclong ya. Aduh jangan gitu Makin dong. kinclong, makin cakep, makin muda. Aduh, ya Padahal Allah. Amin, amin, itu ya, amin, amin, amin. udah punya cucu 1. Iya udah punya cucu, udah. Tapi kan aku baru 40 tahun ini. Berarti beda sama saya nggak jauh dong. Nggak, iya. Saya 44 tahun ini. Ya kita beda 4 tahun ya. Karena kan suaminya juga beda. Iya. Ya jauhnya sama. Nah, yang penting kan bukan masalah umur. nih, Benar. kata Angels, Yang gitu. penting- yang penting ya dari hati ya. Dari hati, Iya. benar. Bun, banyak yang saya salut luar biasa. Itu adalah salah satu Bunda, bagaimana Bunda mengurus anak-anak. Ya. Anak-anak baik itu si Aurel, Azriel. Kan sama dong kita. Ya, sama. Tapi kan kalau saya kan so far so good. Kalau Bunda kan di awal-awal itu kan sempat terjadi Ya, konflik yang ya. luar biasa Ya, yang ya, kita ya. tahu juga semua. Dan akhirnya bisa sekarang Ya. dan jadi seperti tidak jadi apa-apa. Ya kalau dibilang tidak terjadi apa-apa mungkin karena nggak kelihatan ya. Kita juga kan nggak pernah menampilkan. Kalau orang kayak nanya kenapa rumah tangganya kayak adem-adem aja ya, karena kan kita nggak, masa lagi ribut lagi apa kita kelihatanin. Sama namanya menyatukan berbagai orang dari background yang berbeda, terus juga dari rumah tangga yang berbeda jadi satu, tapi pasti nggak Pasti, mudah. iya. Tapi aku tuh yakin satu hal, di mana kita punya ketulusan sama orang itu akan menangkap aura yang berbeda dibanding kalau kita buat-buat. Iya. Itu yang aku rasain saat aku ketemu orang, ketemu siapapun gitu. Dan juga anak-anak itu kan punya perasaan yang kuat. Dia bisa menangkap bahwa saat itu aku dengan ayahnya ya nggak ada apa-apa, nggak ada pikiran apa-apa. Aku juga ke anaknya nggak ada pikiran apa-apa. Tulus, aku marah, aku baik gitu. Jadi nggak ada yang dua muka. Atau Nggak ada apa. misalnya iya aku harus pura-pura baik, misalnya aku nggak suka atau apa, nggak. Dan aku emang suka anak-anak. Pernah marah gak sih di rumah? Kok kayaknya nggak pernah kelihatan kalau Bunda tuh maksudnya sama Aurel atau Ya sama kan kalau saat Azriel. marah nggak dikasih lihat. Tapi pernah marah? Yang baik-baiknya aja dikasih lihat. Ya sering dong, sering. Apalagi waktu itu Aurel kelas 6. Waktu itu masih masa-masa dia lagi ABG Ya. mencari identitas diri ya. Bener, Aurel kelas 6, Azriel kelas 5. Ibaratnya aku untuk mereka menuju dari kecil ke masa remaja mereka, tiba-tiba ada yang ngatur, ada yang larang, ada yang berbeda. Kan pasti rumah tangganya yang dulu dengan yang sekarang kan beda. Didikannya beda, semuanya beda. Pasti kan kaget. Pasti kan harus adjust gitu dan gak mudah. Tapi alhamdulillah 2 anak ini anaknya luar biasa. Jadi alhamdulillah walaupun saat itu aku suka sama anak tapi aku tuh nggak terbiasa. Jadi aku tuh butuh dibantu dengan merekanya ke aku gitu, dan mereka tidak merepotkan sama sekali. Mereka bener-bener yang kayak menerima aku seperti layaknya, namanya kalau kita ikut ayah kita butuh sosok ibu. Kalau kita ikut ibu kita butuh sosok ayah. Nah saat itu kan mereka butuh di rumahnya sosok ibu gitu. Jadi aku diterima dengan baik dan mereka yang bahkan kayak boleh nggak tante aku panggil bunda. Itu dari mereka. Sendiri. Iya nggak ada aku. Bukan Bunda panggil aku Bunda. Enggak lah, nggak ada aku yang nyuruh, nggak ada, apalagi bapak. Mas Anang tuh orang yang super cuek, yang kayak ya deket-deket enggak deh. Ya kalau kamu memang mereka deket ya alhamdulillah, kalau enggak ya butuh proses, ya udah kita jalanin dulu. Tipenya gitu. Berarti awal tuh mereka sempat panggil tante. Awal. Tante dong, Tante, ya. kan aku belum jadi pacar, baru jadi temen duet. Tiba-tiba belum kawin loh, masih baru pacaran. Aurel, boleh nggak tante aku manggilnya Bunda? Hah? Aku bilang Bunda, kan belum tentu aku kawin ya sama bapaknya gitu. Oh ya udah gitu, kan aku nggak enak untuk menyakiti hati dia. Oh ya udah kak gitu. Ya udah dari situ deket, curhat, terus dia ceritain problema kalau dia lagi deket misalnya di sekolah, atau deket sama siapa atau siapa. Gitu. Nah dari situ kan terjalinlah kedekatan. Apalagi yang laki tuh susah banget untuk deket tuh susah. Sampai laki sekarang malah lebih susah? duh susahnya ampun-ampunan. Sampai sekarang bisa sedekat ini sama aku. Iya luar biasa loh. Iya kayak kalau aku misalnya gimana dikit tuh dia stres, aku apa dikit dia takut. Kayak itu dia sih luar biasa banget juga sih. Azriel ya. Azriel. Nah beritanya udah mau mantu lagi.
Enggak lah, itu Mas Anangnya kan karena kita kemarin ke Swiss itu mampir ke rumahnya Itu ya. pacarnya. Jadi karena kenalan sama keluarganya. Di sana mah kenalan sama keluarga kan biasa-biasa Biasa, aja. Tapi ya mungkin karena orang nilainya kita kenalan keluarga besar, kita sampai ke sana disangka Tapi udah arah ke situ dong. mereka kan masih muda, masih Asriel tuh usianya 22. masih 22. Sarahnya 20, Sarah masih mau S1, masih mau S2. Jial baru mau lulus S1, mau ambil S2. Kalau Masih banyak mereka, kalau dulu kan Aurel seneng nikah muda. Kalau yang ini Itu emang beda. cita-citanya, waktu itu juga saya pernah tanya dong. Karena dia tuh seneng ngeliat kayak Bunda sama Pipi punya anak deket, kayak aku sama Bunda. Dia bilang bisa deketan, maksudnya umurnya tuh dia pengen dia sama anaknya juga bisa kayak gitu. Jadi dia tua, dia ini anak masih cantik ya, Masih anaknya udah cantik besar. ya, bener kayak gitu. Dan alhamdulillah sih kalau Jial beda, dia nggak yang pengen nikah muda, dia pengen kayak cari uang dulu. Apalagi kan dia laki-laki, Betul. harus menjadi kepala Harus keluar keluarga, dulu ya. harus bertanggung jawab untuk istri dan anak-anaknya. Terus nih Bun, ada lagi nih. Ajaran apa sih Bun di rumah yang Bunda terapkan sampai kemunculan dua si ganteng dan si cantik yang muncul. Yang kecil. Si kecil dua ini yang muncul itu tidak membuat kakak-kakaknya itu jealous. Kan awalnya kan dia pasti ini sempat. Jadi waktu aku melahirkan Arsi, namanya aku baru ngerasain lahiran. Iya. Aku capek waktu itu kan sama Neni belum berani ngasih full ke Neni. Masih yang aku pegang sendiri, jadi ngurus suami, ngurus anak, ngurus rumah, ngurus bayi. Jadi ada satu kala waktu aku tuh lagi abis nyusuin, terus biasanya kan Aurel Jial bun dan aku selalu dengan bahagianya menjawab. Di posisi abis Arsi lahiran tuh aku selalu kalau tiap mereka nanya, tar dulu, udah capek banget nih. Bukan karena nggak mau atau membedakan, tapi aku lelah banget. Sampai mereka aku lihat selalu mukanya kecewa setiap kali gitu, dan aku mulai menyadari, tapi aku kayak aduh tar dulu, aku mau minta di ngertiin dulu gitu. Sampai di satu momen yang aku lagi nyusuin, terus aku habis mandiin dan lain-lain, Jial kayak, Bun, Jial apa? Jial bentar dong ya, Bunda tuh capek banget. Sebentar dong, kamu coba, ya udah deh, kamu udah gede, urus sendiri dulu deh. Jangan Bunda terus gitu mungkin. Jangan ya. Bunda terus. Aku ngomongin itu. Muka dia tuh kayak orang Kaget. matanya mau berair. Kayak orang mau nangis, masih kecil juga, dia kan masih SMP apa SMA gitu. Oh SMA kalau nggak salah, aku lupa. Mukanya berair gitu, karena aku agak kenceng. Biasanya kan cuma ya nanti gitu. Ya hari itu aku kenceng. Mukanya berair, matanya berair. Dari hari itu dia 2 hari nggak ada nanya apa-apa ke aku. Aku yang kewalahan, kok anak-anak kayak cuek sama aku. Terus aku tanya, dia nangis kayak, ya Bunda kan udah sibuk sama adik. Udah nggak juga udah ada nggak ya? ada, udah nggak Masa-masa peduli itu. sama aku. Kalau Aurel tuh lebih nggak mau ngomong, tapi dia kayak, ya jadi aku nggak mau ganggu Bunda dulu deh kayak. Menunjukkan sikapnya Tapi dia karena bilang orang ternyata tua. bahwa dia, iyalah Bunda kan juga udah sibuk sama adik. Aurel pun ngomong, Jial juga. Di situ aku kepukul banget lah. Kok aku gini ya, karena aku capek. Bukan berarti aku tuh membedakan, tapi aku emang lagi lelah banget. Di situ aku sadar, aku nangis lah gitu. Oh, aku nggak boleh kayak gini. Akhirnya aku bilang, Tuhan, aku tolong semoga Neni yang dikirimin buat aku nih memang bener bisa jaga. Karena ternyata dulu kan impian aku waktu aku muda pengen pegang anak sendiri. Sama, saya juga dulu. Ya kan. Jadi kayak jadi perempuan sempurna banget. Pengennya ya. jadi perempuan sempurna. Tapi ternyata aku tidak, mungkin aku karena aku harus punya anak-anak lain yang harus aku urus, aku punya suami juga yang kayak bayi, aku punya rumah, harus urus rumah dan lain-lain kerjaan. Oh mungkin aku belum bisa jadi ibu yang sempurna buat anak-anak yang kecil ini, tapi kasih sayangku tuh nggak ada bedanya. Akhirnya mulai aku percayain sama Neni, mulai tuh aku udah mau mereka, dan akhirnya mereka melihat bahwa, dan mereka akhirnya ngelihat, kan dulu mereka sebelum ada 2 ini aku marahinnya segitu. Pas ada adik-adik, mereka bisa loh ngomong, Bun masih kecil, jangan kayak gitulah marahnya. Bisa gitu loh. Sekarang, sampai sekarang. Sampai sekarang kalau misalnya aku ke Arsya keras, Jial yang, Bun masih kecil loh. Tapi dia selalu kayak mukanya tuh dengan muka sumringah. Bahwa Apa nak? AC. AC. Kenapa ini matanya nih? Gatel dengan pasti. muka sumringah, bahwa dulu gue ternyata dimarahinnya sama. Karena aku bener Jadi sama, nggak mentang-mentang ini yang kulahirin terus, oh nggak dimarahin terus kayak emas gitu, enggak. Wah aku galak banget sama anak, sama Arsya juga galak, sama Jial sama Aurel juga galak. Berarti kita hampir sama. Saya pun begitu. Jadi pada saat saya hamil,
Terus jadi ya kayaknya hampir sama deh Bun. Jadi saya nikah itu si Rama itu kalau nggak salah kelas 5 SD. Jadi pada saat itu, jadi dia itu ya mungkin juga dapat omongan dari luar bahwa nanti kamu punya ibu tiri loh kan. Iya, iya. Ngomong. Sama pasti kan dia juga dapat. Dia ketemu saya pertama kali dia ngomong gini, kan dia manggil bapaknya bapak gitu, Pak. Ternyata baik ya gitu, maksudnya saya tuh baik gitu. Terus dia sendiri yang ngomong. Jadi saya ngomong, dia mau manggil nama saya juga boleh, mau manggil tante boleh, silahkan. Jadi saya nggak pernah. Ternyata dia sendiri ngomong, aku mau manggilnya mama boleh nggak? Jadi dia manggilnya mama. Waktu itu pada saat dia itu kelas 5 lah. Terus mulai itu saya hamil, saya punya dan nah kebetulan itu kalau misalnya dia bikin kesalahan tuh saya nggak pernah negur dia langsung. Jadi saya selalu ngomong, saya takut juga. Dan nanti saya takut nanti jadi ada maksudnya ada jarak. Jadi ada yang bisa begitu. Saya ngomong ke suami saya, itu Rama gini ya, kamu tegur. Kalau enggak kita tegur berdua, tapi aku sadar kamu. Iya, gitu. iya. Nah, itu yang saya kalau saya nerapinnya sih seperti itu. Ya nggak masalah, karena kan berumah tangga mungkin suami dengan yang sebelumnya berbeda dengan yang kita dulu, dan juga cara Mas Anang atau suaminya Mbak Menteri anaknya juga berbeda. Gitu. Kalau Mas Anang emang cuek banget. Kalau pas anaknya sama dia baru tuh dulu nggak ada aku. Suami saya tuh tidak termasuk cuek. Jadi maksudnya karena mungkin ya namanya suami dia udah fokus, uang udah capek gitu. Jadi ya namanya suami beda lah sama kita kalau ngetrit. Kalau kita kan sampai bisa detail. Iya, detail. Sampai anak kita lecet aja ini kenapa? Gitu. Tapi kan alah itu sih nggak apa-apa. Ya oke, kamu anaknya memang laki-laki, cuman kan kita nggak boleh ngelepas juga. Iya, kalau dia anak laki biarin lah, cowok biarin gitu kan. Kalau saya kan juga buat anak laki tetap aja. Betul. Laki perempuan tetap sama, apalagi zaman sekarang ibunya tambah, udah tambah aneh-aneh. Iya. Tapi memang kalau di saya pribadi tuh tidak pernah ke itu. Jadi sih memang selalu kalau ditanya anaknya berapa, saya selalu bilangnya anak saya 4. Saya selalu ngomongin seperti itu. Jadi orang pasti kaget, nikahnya pasti 15 tahun nih. Gitu. Kalau sampai orang nanya begitu pasti saya baru ngomong, oh itu anak bawaan suami saya. Tapi kalau misalnya enggak, ya nggak usah, biarin aja. Ya sama. Buat saya anak kandung kah, anak sambung atau anak asuh, anak adopsi semua sama. Gitu. Kadang cinta itu kan nggak perlu dengan darah ya. Betul. Kadang kita mencintai orang, makanya anak-anak juga kita agak kadang-kadang sedih sih kalau dibilang bunda anaknya 2 ya. Enggak, aku bilang anakku 4 gitu. Memang yang dilahirkan 2, tapi anak aku ada 4. Aku selalu ngomong, jadi kalau kadang-kadang memang orang selalu kayak ya ini kan bukan anak kandung, ini anak sama, sedih gitu kadang, karena bagi bagi Aurel sama Jiel mereka nggak melihat itu. Mereka tahu siapa yang lahirin, ini bundanya apa, mereka tahu. Tapi orang kadang-kadang nggak tahu kedekatan kita tuh seperti apa gitu. Kadang orang cuma menilai kayak banyak pertanyaan nih Bun. Kadang ini juga bikin saya kesel. Bun kok bisa sih gitu. Maksudnya 13 anak ini ada ini nggak? Maksudnya kakak-kakaknya cemburu nggak gitu. Terus apa tuh namanya, di antara mereka sendiri saling iri. Terus saya selalu bilang gini, kalaupun mereka iri itu pasti bukan dari didikan saya. Biasanya netizen yang akan itu loh kayak oh ini anak kesayangan, ini anak apa, itu kan mereka menjelaskan. Mungkin dia ngelihat misalnya hari ini saya pergi sama si A nggak bawa semua, besok biasanya sama si A lagi, itu kan dia nggak tahu. Mungkin pada saat saya bawa si B pasti tidak diambil oleh kan nggak semuanya juga saya mau. Tapi mereka ngeliatnya seperti itu, ini anak kesayangan, anak apa? Enggak lah, bilang buktinya 13-13-nya di-treat sama loh. Kadang-kadang aja saya gini Bun, kalau pergi gitu ya, aduh misalnya beli baju satu, dulu masih enak, oh satu baju buat Hansel, satu baju buat Mas Ramas, buat Val, buat Zafi gitu, yang 4 ya. Ini 13 tuh bisa bayangin nggak, umurnya sama. Itu saya kalau ke mother care, aduh itu yang namanya, saya sampai duduk sampai orangnya tahu, capek milihnya. Kadang-kadang supaya sama semua, belum tentu ukurannya sama, ganti model. Aduh, saya sampai ya kalau dulu cuman kalau satu anak Bun 4 set, coba 4 kali 13 tuh, pulang udah berapa tuh? Bener. Saya kalau ini. Bener. Tapi ya memang mungkin ya memang jalannya. Memang jalannya lewat rezeki mereka, lewat kamu sih. Terus ini Bun ada lagi nih. Sebelumnya saya juga udah nanya sih waktu itu. Kan waktu itu sempat ada tuh yang Azriel bawa orang ke rumah sakit. Nah, itu kan terlepas dari itu semua, bagaimana baiknya sosok Azriel itu. Pasti kan ada ajaran-ajaran positif yang pasti Bunda tanamkan. Apalagi pada saat Bunda kenal dengan sosok Azriel ini kan
usia dia masih Lagi ringki-ringkinya. masih kecil. Iya, iya. Berarti kan faktor bunda pasti ada dalam diri dia ataukah dia melihat itu apa sih yang bunda ajarin, segi-segi sosial apa sih bunda ajarin ke anak-anak? Sebenarnya aku kan kalau dibilang sempurna, aku hanya manusia biasa. Mungkin banyak orang yang terkadang oh bunda tuh hebat, bunda tuh ini, bunda tuh itu. Tapi aslinya aku hanya manusia biasa yang di rumah juga bisa layaknya orang lain lah, bisa marah, bisa macam-macam lah. Aku manusia biasa, tapi aku selalu ngajarin ke anak-anak bahwa treat orang lain layaknya manusia. Artinya marah kamu tuh marahnya harus wajar. Cara kamu mentreat orang harus yang wajar. Jangan membedakan misalnya dia yang nyetir, dia mbak, dia ini, lantas kamu bisa semena-mena gitu. Bahwa salah marah, bukan berarti salah oh jangan dimarahin. Oh enggak. Kita marahin itu kan mengajarkan mereka juga untuk jadi orang yang lebih baik gitu. Bukan berarti aku nggak pernah begitu, enggak. Tapi maksud aku waktu aku ketemu Jiel, dia bisa kalau marah ada gembok gitu dia lempar. Oh, kayak gitu. Dia bisa kalau misalnya yang emosinya tidak terkendali gitu. Emosinya mungkin karena dia ya namanya semua orang yang berpisah. Aku juga dulu dari keluarga berpisah, kita pasti ada emosi-emosi yang meluap-luap atau apa yang tidak terkendali. Dia dulu saking takutnya sama aku, misalnya abis marahin supir, dia selalu kayak kasih uang 10.000 Pak, jangan kasih tahu bunda ya please. Tandanya dia udah punya takut kan satu sama aku, takut diaduin kalau dia marah atau apa. Nah akhirnya dari situ aku bilang, diajarin terus bahwa Jiel mau marah, Jiel mau kesel misalnya baju Jiel kenapa, atau Jiel nggak dibangunin atau apa, Jiel boleh mengemukakan pendapat Jiel, tapi semua tuh ada batasnya. Bukan berarti karena kita bayar dia kamu bisa semena-mena pakai kata-kata kasar atau pakai barang atau pakai apa, kamu nggak bisa gitu. Semua tuh ada batasannya gitu. Jadi kayak aku di rumah, aku negor apa-apa tapi aku tahu untuk cara supaya, maksudnya menurut aku ya masih dalam batas kewajaran. Jadi anak-anak kan melihat mengkopi gitu. Ada nggak Bun ajaran-ajaran positif apa? Kalau positif yang namanya anak-anak kan sejelek apapun kita pasti mau yang ngajarin mereka yang terbaik. Iya. Kita nggak mau anak-anak punya perilaku yang mungkin buruk dari kita. Kita pasti maunya anak-anak lebih baik lagi daripada kita. Jadi Jiel selalu bilang, jangan ambil yang nggak bagus dari bunda sama pipi, jangan ambil yang bagusnya. Misalnya kayak ya itu, kalau Mas Anang tipenya gimana, bundanya tipenya gimana, dari situ dia melihat dan dia kayak ada orang gitu, dia nggak tegaan gitu. Jadi mungkin karena yang melihat ya dia melihat gitu, dan mengkopi. Tapi ya gitu, judesnya kayak aku juga. Asik. Kalau udah keluar judesnya kayak aku juga. Jadi mengkopinya juga ada kopi juga. Jadi kadang-kadang aku mawas sendiri langsung. Ketika kita punya anak gitu, kayak si Aurel, dia tuh aku nggak nyangka banget ya. Dia selalu kayak, Kak, kamu dulu kan anaknya bener-bener cuek, dia nggak bisa ngurus apa-apa. Itu siapa sih Bun? Aku merasa dia tuh kawin gimana ya? Bukan nih kawin gimana ya, dia apa aja masih aku urusin gitu kan. Ternyata saat dia menikah sama suka ngumpulin orang kayak aku, suka ngasih makan semua tim dan lain-lain di rumah, suka detail sampai hal kecil diurusin. Sampai aku bilang, Kak nggak nyangka lo, ya kan ngikutin bunda. Jadi dia gitu. Jadi kan kita senang ya, ada yang mungkin dia ambil dari mamanya, ada juga hal yang dia copy dari bundanya. Kan kita jadi orang tua tuh bangga bahwa oh yang bagus-bagus ya, asal jangan jelek-jeleknya ya Kak, yang bagus-bagusnya dia copy banyak. Jadi kayak sama suka ngumpulin orang, nggak bisa sepi, rumah harus terang, udah mirip semuanya. Dan Atanya juga alhamdulillah banget ya, mereka sefrekuensi ya. Yang penting sih itu ya, kalau dia yang penting kamu happy, dia sayang katanya. Jadi kita tuh, aku bahagia karena alhamdulillah saat aku dulu berpikir ini kayak jadi mantu aku deh gitu, aku nggak salah gitu. Walaupun dalam perjalanan tidak mulus ya, sebelum menikah dengan segala ya, namanya kita tuh manusia kan pasti mana ada sih yang langsung ya, apalagi mau jadi suami anak kita kan. Tapi ya ternyata kita nggak salah gitu, memutuskan untuk nggak salah milih dan nggak salah memutuskan. Kan waktu itu kita yang milihin, tapi akhirnya kita juga yang kayak aduh kayaknya begini ya, kayaknya gitu. Gitu. Apalagi banyak berita gimana. Tapi akhirnya kita yakinin bahwa saat dia meminta menikahi anak kita di situ aja udah kayak oh ini orang
gentle untuk minta nikah gitu, dan alhamdulillah terbukti sekarang anaknya bahagia gitu. Bahagia sekali kalau gitu. Udah deh. Itu kayaknya buat orang lain kalau itu baper dimanapun kapanpun. Ya akhirnya kan jadi banyak yang sirik, banyak yang aku bilang gini Kalau yang Kak, sirik itu kan. semakin kamu diterpa, makanya aku bilang udah Kak nggak usah baper, hidup kamu udah terlalu bahagia, kamu udah punya suami yang begitu, luar biasa punya anak yang begitu lucunya, apalagi punya keluarga yang begini, udah maksudnya support kamu, apalagi yang kamu harus kamu pusingin untuk hal-hal yang nggak penting. Ya bun gini-gini ya, tapi kan namanya masih muda kan gitu. Masih muda dan dia public figure, mau tidak mau kan. Dan perubahan mereka berdua, Itu aduh, luar biasa. karena aku yang tahu mereka berdua pas pacaran kan, makanya aku agak sanksi gitu. Ini kira-kira kalau berumah tangga gimana ya gitu. Enggak loh, bener-bener doa kita orang tua tuh kayak diijabah gitu. Mereka Semuanya baik-baik aja. blek gitu. Yang satu benar-benar jadi bapak dan suami yang baik, yang ini juga jadi ibu dan istri yang baik, yang di luar nalar. Aku tahu Aurel, aku tahu Abang gitu kan waktu mereka muda. Aku nggak bilang nggak mungkin, tapi aku sudah punya intuisi bahwa mereka akan gitu. Tapi iya nggak ya, gitu loh. Namanya orang tua. Iya kan namanya orang tua kadang-kadang. Aduh ini gimana ya, aduh itu gimana ya. Tapi ya udah alhamdulillah. Terus Bun, kemarin nih yang lagi heboh-hebohnya kemalingan. Iya, aduh. Itu kok bisa? Apakah di rumah itu lagi kosong? Enggak. Atau gimana itu? Makanya Sebenarnya itu kan pasti banyak. Ya, itu. sebenarnya ini aku belum cerita di mana-mana dan aku masih belum bisa cerita full karena masih proses gitu. Karena aku balik lagi kejadian ini benar-benar pukulan buat aku. Pukulan buat aku di saat, tapi banyak orang yang berduka, ini mbak apa nggak ada. Mbak aku, suster, yang semua di rumah, insya Allah mereka karena udah lama, mereka sayang sama aku, jadi ngejagain banget. Memang ini tidak disangka-sangka gitu, tapi ini prosesnya masih berjalan. Tapi dibalik itulah nanti aku suatu saat pasti akan cerita detail gitu. Tapi aku sekarang belum bisa menceritakan karena masih dalam proses, dan yang memang masih aku sedih ya, aku masih kepukul. Tapi maksudnya gini, aku jadi punya apa ya, pukulan buat aku gini. Ini barang-barang banyak kayak gini, aku kehilangan nominal segini. Iya. Pakai juga sampai aku bisa nggak hilang dikit-dikit, berarti aku Terlalu banyak banget. bukan, maksudnya berarti aku ini semua kalau hilang begitu kayak nggak ada arti ya, gitu. Kayak nggak ada arti dalam sekejap hilang. Jadi aku tuh banyak hal baik dengan musibah ini buat aku. Walaupun sedih pasti ya namanya. Itu jarang dipakai. Baru nggak atau gimana? Bukan jarang dipakainya sih, pakai juga. Cuma aku tuh tipe orang jeleknya beli, tapi aku pakai kadang itu aja. Ya sama, saya juga kalau lagi seneng itu aja. Itu aja Ya. gitu. Jadi misalnya hilang di saat aku misalnya 3 bulan gitu diambil sedikit-sedikit, misalnya aku kadang nggak. Pada saat kita mau pakai itu barang tapi tidak ada. aku hafal barang aku. Iya. Aku hafal. Nah, memang yang ambil kan memang masih orang yang Iya. ada hubungan lah sama aku gitu. Jadi orang di rumah juga membiarkan dia masuk. Nah, jadi pukulan juga buat aku. Mungkin ini ya cobaan yang memang pukulan juga buat Harus aku. lebih teliti mungkin. Bukan, mungkin aku tidak boleh terlalu banyak membeli hal-hal yang tidak berguna. Tidak gitu. terlalu penting Ya, sekali. tidak terlalu penting. Mungkin aku bisa dengan kehilangan yang sebesar ini, mungkin sebenarnya bisa buat aku yang pakai lain. buat lebih bermanfaat gitu. Itu aku selalu mau ngambil begitunya biar aku tuh lebih lega gitu, lebih bersyukur. Tapi kan yang namanya perempuan, terus mana bisa? Pastilah, Kita pasti. kepingin. Oh iya, dan ini aku juga ke tempat branded. Apa juga kita mau sampai di rumah ngapain nih beli lagi? Kan kita udah beli nih kemarin. Dan aku selalu mikirnya gini sis, mungkin Allah bisa aja ngasih yang lebih parah, Iya. kehilangan yang lebih parah dari ini. Tapi aku cuma dikasih cobaan yang kehilang, bukan cuma ya, tapi amit-amit seperti ini, kehilangan gitu ya. yang lebih kan bisa aja. Bisa kehilangan apa. Ya, kalau Allah mau. Kalau Allah mau. Cuma Allah masih kayak ngasihnya, kamu nih kasih kehilangan segini, Iya. mau gimana nih kamu? Kayak gitu, jadi bersyukur aja, bersyukur. Harus Gitu. banyak bersyukur. Harus banyak bersyukur dan tetap, tapi aku minta kayak ada beberapa kan udah dijual ke reseller, ada beberapa yang masih nggak ngerti bahwa kalau barang curian tuh dia harus kembaliin. Betul. Ya kan, masih yang kayak mau nahan atau apa ya monggo. Cuma aku berusaha untuk tolong kembalikan karena ini barang curian. Nanti kerugiannya ya kita ini barang. Aku juga nggak mau kalian juga rugi-rugi banget. Tapi ya kita semua harus rugi. Aku pun pasti rugi. Iya, pasti. Karena ya memang nggak ada yang mau ini terjadi Iya. kan.
Berarti harus banyak belajar ikhlas tuh. Itu yang kadang-kadang Itu susah. itu. Aduh. Itu pelajaran yang tidak ada. Oh, aku guru berapa untuk hari belajar pertama ikhlas. sih, berapa hari pertama aku nggak marah ke Allah, tapi marah dengan keadaan. Keadaan dan diri sendiri kadang-kadang. Iya, aku gini kok, gini. Tapi aku nggak bilang, nggak pernah kayak, ya Allah kenapa cobaan gini? Karena menurut aku, ya Allah kamu baru dikasih cobaan uang loh, walaupun besar ya, tapi bagi aku Kita masih kehilangan ada yang rezeki, lebih, masih bisa ya lagi. kehilangan yang lebih tuh masih bisa. Tapi ini pukulan juga buat aku gitu. Luar biasa, sahabat Angel. Sekarang pertanyaan terakhir untuk Bunda Asanti. Oke, penutup nih Bun. Ada nggak sih Bun pesan-pesan? Jadi sahabat Angel itu selalu, oh Bunda nih hampir sama deh sama Bunda Asanti. Kalau kakak adik cocok nih, banyak juga yang bilang Ternyata seperti itu. mirip tadi foto Ternyata mudanya mirip loh. toh. Iya loh. Benar kan? Terus sama gitu. Punya anak sambung, sama-sama punya anak sambung. Cuma rezekinya belum sama. Sama, rezeki itu Allah yang ngatur, ya kan? Amin, Ya amin, benar. amin, amin, amin. Tapi bedanya suami saya nggak bisa nyanyi, suaranya nggak seperti Mas Anang. Saya pun nggak bisa nyanyi. Sekali-sekali saya mau minta sama Mas Anang. Saya tuh dulu punya lagu nih Bun, Malaikat Kecilku. Jadi lagu itu saya ciptakan untuk ke-13 bayi saya. Nah waktu itu saya udah pernah nyanyi, udah pernah rekaman sama Mas Fadli. Jadi mau Oke. nikah gitu. Saya nanti mau bikin kalau nanti di itu sama Mas Anang bagaimana? Boleh ya? Oke, Mas dong, Anang. boleh. Apalagi buat mereka, Mak. Jadi anak-anak lagu ini saya ciptain untuk 13 babies. Jadi gimana Ciptain perasaan? sendiri? Iya, saya yang ciptain. Emang kamu orangnya tuh Tapi lu belum apa ya Bunda Asanti. seniman. Tapi saya bukan seni yang ini bisa gini enggak. Tapi saya misalnya Ya, punya bakat lah. jadi maksudnya saya itu pada saat melihat anak ini, saya mau kasih mereka itu sesuatu maksudnya perasaan saya yang saya ya. ucap itu. Udah ada sih Bun, kalau mau iseng-iseng lihat judulnya Malaikat Kecilku tuh. Nanti aku lihat. Iya. Nanti aku lihat. Sama Mas Fadli waktu itu Fadli Ya. Dinas kan nanti siapa tahu bisa diresmen ulang oleh Mas Anang. Boleh. Nah, kasih dong Bun pesan-pesan apa untuk ibu-ibu di luar sana. Nah, khususnya untuk ibu-ibu. Bagaimana nih seorang sosok Bunda Asanti yang diidolakan loh, Bunda ini diidolakan loh sosoknya. Bukan cuma cantik, baik hati dan hatinya tuh luar biasa. Hatinya ini seluas samudra. Enggak lah. Baik. Enggak Dan tidak juga. sombong itu Bun. Aduh. Kadang-kadang tuh gini. Aku nih melayang loh di sini dipuji terus loh. Kadang-kadang tuh banyak artis di luar sana yang baru ngetop aja kadang-kadang kalau ketemu di mall, mau foto dong Kak gitu. Enggak, saya lagi sibuk. Nah, saya tidak pernah mendengar. Kalau aku ngomong gitu, aku langsung dibully tuh kalau ngomong kayak gitu. Aduh. Nah, tidak pernah saya mendengar ya di luar sana, maksudnya sosok Bunda tuh selalu semuanya positif. Semuanya Enggak positif. juga sih, yang maksudnya pasti banyak yang enggak positif Ada. juga. Tapi kan itu kan banyak hater-hater yang sirik, sahabat Angels. Tapi rata-rata kalau yang normal sih enggak. Karena saya sendiri juga tidak pernah mendengar gitu. Nah, kasih dong Bun apa Aduh, saran supaya berat nih, berat. yang pertama tuh sebagai seorang perempuan tuh kita harus seperti bagaimana sih menghadapi di luar sana? Ya. Seperti apa? Cobaan yang aku nggak kuat tuh anak. Jadi cobaanku tuh selalu yang lain-lain, Iya. gitu. Karena Allah tahu bahwa disentilnya tuh yang lain-lain gitu. Kalau anak aku selalu dimudahkan. Alhamdulillahnya itu tuh sis. Karena Tuhan tahu kalau aku udah anak mungkin aku hancur banget. Langsung down. Jadi buat ibu-ibu di sana tetap kuat apapun cobaannya, yakin bahwa yang penting kita berserah diri dan jangan pernah mengeluh. Itu aja sih. Oke, sahabat Angels, udah puas kan waktunya Bunda bersama dengan Bunda Asanti. Nanti kita mau bikin waktu, saya mau menggerebek rumah Bunda Asanti. Yang rumahnya seperti istana. Ya, aduh, saya cuma lebih melihat istana dari ini luar. loh, lebih Saya cuma istana. melihat dari luar, wah ini kayaknya seperti rumah saya nih, gitu. Lebih istana ini, Oke, lebih kita istana tunggu ini. sahabat Angels. Terima kasih banyak Terima kasih, Bunda. sis. Terima Thank kasih. you. Sehat terus. Terima kasih. Dan selalu menjadi contoh yang baik. Sama-sama, sama-sama. Kalau menjadi bunda yang luar biasa. Amin. Sahabat Angels, jadi jangan lupa like, comment, subscribe di channel YouTube yang kita Menikah Angels. Bye-bye.